Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkadun Damero Siadari dengan NIM 124430129 dari kelas PTBM 2 RD kelompok 5B. Pada video kali ini saya ingin menunjukkan video pengerjaan untuk laporan praktikum modul 3 yaitu dioda. Hal yang pertama kita perlu lakukan adalah yaitu kita mendownload atau membuka aplikasi Proteus. Nah, seperti ini. Dan kemudian kita akan masuk kepada percobaan kita yang pertama. Untuk percobaan pertama itu kita akan melakukan percobaan mengenai karakteristik pada dioda. Nah, di sini aku sudah buat skematik dan untuk kurva antara hubungan arus dan tegangan. Di sini oke. Adapun komponen-komponen perlu kita perlukan ya adalah seperti visin ini. Oh iya, for your information, this component bisa kita cari di component modes. Nah, di component modes ini we can click B button here, and after that like this. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita cari di keyword di sini. Nah, di sini kita cari komponen-komponen apa yang kita perlukan. Misalnya, saya di sini mencari untuk dioda, tipe dioda silikon. Nah, ini dia. Kita langsung punya langsung. Nah, di sini langsung kita klik OK jika kita pengen pakai. And so on like for the rest component. Komponen yang akan kita pakai di sini yaitu adalah visin. Nih. Kemudian ada resistor. Kemudian ada juga dioda. Nah, dioda ini karena kita melakukan percobaan karakteristik dioda, kita membutuhkan 3 jenis dioda. Dimana untuk dioda pertama itu kita pakai dioda silikon. Kemudian dioda silikon yang bertipe atau yang berkode 1N407. Kemudian ada yang kedua adalah dioda germanium. For the code is OA95, and the last is Zener diodes. Nah, Zener diodes ini kodenya adalah 1N5947B. Oh iya, kemudian tidak lupa juga kita di sini memerlukan ground. Nah, ground ini bisa kita cari di terminals mode. Nah, di terminals mode ini kita klik ground, baru satu kita letakkan di sini. After you already put all the components, connect all the components by wiring them like this. Okay, for example. Wait, mine is in running mode. Nah, wait. Nah, we can connect it like this and like this. Do the same thing for the rest schematics. Kemudian kita di sini kan akan melihat gelombang nih ya. Nah, di sini kan perintahnya itu
kita itu akan melakukan pengamatan dengan menggunakan oskiloscope untuk si skematik kita ini. Itu, nah tadi perintahnya itu kita akan melakukan invert pada channel B. Nah, wait. Oke, di sini untuk oscilloscope ini kita bisa dapatkan itu di sini, virtual instruments mode. Nah, di virtual instruments mode ini kita akan mendapatkan oscilloscope. Nah, oscilloscope itu nanti kita akan taruh sini. Kemudian, nah di sini itu untuk channel A itu kita hubungkan ke sini dekat dengan visin. Dan untuk channel B itu kita hubungkannya ke sini dekat dengan resistor. Nah, setelah kita hubungkan seperti ini, we can run. Oh iya, biasanya kalau misalnya kita pertama kali pakai oscilloscope itu langsung kita klik pertama kali, kita taruh di sini gitu, dia akan mengeluarkan gelombang, langsung mengeluarkan gelombang. Cuman kalau misalnya sudah kedua kali dia tidak bisa. Nah, cara mengatasinya ini tanpa kita perlu harus mencari oscilloscope lagi di virtual instruments mode ini, we can go to debug. Nah, di sini kita pencet digital oscilloscope. Nah, di sini kita mendapatkan hasil gelombang kita tadi. Nah, di sini saya akan matikan channel D dan C. As the commands here, pada oscilloscope gunakan mode XY untuk mengamati sinyal dan tekan tombol invert pada channel B. Nah, di sini kita akan menekan tombol invert pada channel B. Nah, di sini tadi kan sebelum kita invert itu dianya mirip ya, sama. Nah, setelah kita invert, dia itu jadi beda. Yang bagian di sini, bagian runcingnya, itu dianya, nah dia turun ke bawah. Sedangkan untuk yang di channel B, because we already inverted, the peak just goes up like this. And setelah kita melakukan seperti itu, we can make it. Setelah kita buat seperti itu, sekarang kita pergi ke untuk kurva hubungan antara arus dan tegangan. Di sini saya sudah buat juga untuk kurvanya, yaitu di sini adalah untuk cut in, grafik cut in untuk dioda silikon. Nah, kemudian yang ini adalah breakdown untuk dioda silikon. Di sini saya juga sudah punya beberapa komponen nih yang kita perlukan untuk mendapatkan si grafik ini. First we can go to probe mode, and in probe mode we can click current. Nah, current itu yang ini nih. Kemudian untuk yang ini kita bisa pergi ke we can go to generators. Nah, kita pilih DC. Nah, DC nih. Kemudian tidak lupa juga
Di sini karena kita tadi ini untuk dioda silikon, kita letakkan juga di sini dioda silikon kita. Kemudian tidak lupa dengan ground. Nah, setelah itu kita wiring. Kemudian untuk di sini, oh ya, for your information, aku lupa bahwasanya di sini di VSync ini kita perlu mengatur rate. Pertama-tama itu amplitude-nya itu 12, kemudian frekuensinya itu saya bikin 300. Oke. Dan oh iya, dan di sini saya juga bikin tadi resistornya itu nilainya itu adalah 150.000 ohm. Kemudian di sini, nah tadi kalau misalnya, wait, I am gonna make a sample for this. Misalnya nih ya, kalau misalnya kita letakkan pertama seperti ini, nih dia akan ngasih tanda tanya tadi seperti tadi. Nah, tapi setelah kita buat seperti ini, dia langsung otomatis begini kan, langsung ngasih tahu karena menyesuaikan nih. Oh iya, don't forget di sini. Setelah dari sini kita pencet tadi si DC generator kita tuh, kita masuk ke manual edit. Nah, di sini value kita itu masih 0. Kita ganti 0 ini menjadi X sebagai variabel kita. Nah, kemudian nantinya itu kita akan drag this current probe ke si DC sweep kita ini. Nah, setelah kita drag itu nanti dia akan otomatis mengeluarkan kurva seperti ini. Nah, di kurva ini kita bisa perbesar seperti ini. Nah, untuk yang si apanya ini mulai naiknya itu dia di sekitar 650 ke 700. Kita bisa bilang 700, dekat 700 lah mulainya. Nah, ini adalah cut in. Bagaimana dengan si breakdown? Nah, untuk breakdown just do the same thing but for the diodes just reverse. Ini kita balikkan gini. Nah, setelah kita balikkan, jangan lupa untuk apanya itu diganti juga variabelnya itu jadi X. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama, yaitu kita tarik, kita drag this ya si kawan ini, si apa tadi namanya, si current probe. Nah, kita geser tarik ke sini, tereng. Nah, nanti kita akan mendapatkan grafik yang seperti ini. Nah, di breakdown ini kita bisa lihat bahwasanya dia itu mulai turun pada saat di sekitar nih 350 nih 350 atau 0,035. Kemudian di sini dia akan turun ke bawah sampai akhirnya ke 0. Oke, nah setelah kita dapat seperti itu, do the same thing for the rest, like the germaniums diodes and also Zener's diodes. Nah, di germanium diodes ini kita itu akan mendapatkan grafik yang seperti ini. Nah, dia itu bukan yang langsung muncak langsung kayak gitu, cuman dianya naik meningkat secara teratur. Nah,
Nah, untuk di sini itu kita lakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya juga. Nah, kemudian begitu juga pula untuk for the breakdowns of germanium's diode. Okay. Nah, kita juga invert seperti ini. Untuk di sini hasilnya itu untuk breakdown itu kita akan lihat bahwasannya dia itu ada kemiripan dengan dari breakdown dioda silikon. Cuma di sini dia itu lebih bulat ya kalau kita lihat di sini, sedangkan di sini dia lebih menekuk. Nah, untuk di sini kita bisa lihat bahwasanya dia itu mulai turun di saat 0,5 ya. Sampai itu ke 0. And then after that we can go for our last diodes type, and the diodes is Zener. Nah, Zener di dioda Zener ini kita akan melakukan hal yang sama juga. Di sini kita bisa lihat. Oh iya, untuk di dioda germanium tadi itu saya belum kasih tahu ya tadi bahwasannya untuk grafiknya. Wait. Bukan di sini. Nah, di sini dia itu mulai naik di saat 0, nih 0,01. Bahkan dia mulai naik sudah di saat 0,005. Saya bilang di sini. Dia naik terus seperti ini. And for our Zeners, cut in. Nah, di sini kita punya bahwasanya untuk dioda ini dia sedikit berbeda dengan dioda bentuk dioda yang dua dioda sebelumnya. Nah, dia tuh ada garis seperti ini untuk dioda Zener ini. Nah, untuk di dioda Zener ini kita itu sekilas kalau dilihat di sini ya, dia itu mirip dengan cut in pada dioda silikon. Cuman jika kita lihat lagi, nah di sini itu dia itu mulai naik di saat 0,7 ya, 0,07. Nah, di sini dia mulai naik. 0,0075 di sini mulai nampak dianya, kemudian naik, so on. And then for the last adalah si breakdown dari dioda Zener. Oh ya, mau minum dulu. Oke. Di sini kita lihat bahwasanya di breakdown of Zener diodes ini dia itu lebih kaku jika kita lihat. Nah, dia lurus ke atas langsung seperti ini, tidak seperti di dioda germanium yang dimana dia itu agak melengkung sedikit. Nah, di sini kita bisa lihat untuk grafiknya. Nah, itu dia itu turun sudah mulai dari awal sampai ke bawah. Nih, di sini dia mulai turun tuh sudah di saat 0,01. And then after that, setelah kita
melakukan percobaan untuk karakteristik dioda ini, kita bisa pergi sekarang selanjutnya untuk percobaan kedua, yaitu nih. Nah, di sini ada, kalau kita lihat di sini ada 4 ya. Cuma untuk gambarnya itu ada 3. Nah, untuk percobaan ini saya sudah siapkan dahulu untuk skematiknya. Oke. Pertama, I have go to new project. Oke, yes. Nah, di sini saya sudah buat juga untuk percobaan kita yang kedua ini pada modul. Nah, di sini saya sudah buat yes, di schematics. Nah, di schematik ini kita akan membutuhkan komponen-komponen seperti visin. Kemudian di sini ada transformator, yang dimana transformator yang akan kita pakai adalah tipe 2P3S. Kemudian di sini berdasarkan modul itu kita akan pakai dioda silikon. Yes, dioda silikon. Nah, kemudian di sini kita juga perlu kapasitor yang terpolar. Nah, ini dia. Kemudian di sini saya juga pakai voltmeter untuk cari si nih tegangan DC-nya. Di sini kemudian tidak lupa juga kita memerlukan si ground dan osiloskop. Untuk di percobaan ini saya mungkin tidak banyak. Untuk percobaan ini dia tuh pertama kita rangkai dulu skematiknya seperti ini, and then after that you can run ya, di sini run. Nah, oke. Di sini kelihatannya bahwasanya ya, dipencet kursor ini supaya nampak ya nilainya tuh. Nah, di sini kita bisa lihat nilainya ya. Untuk kita mencari si tegangan ripple pengamatan kita itu. Nah, di sini tegangan ripple pengamatan kita itu nih. Sini nih. Wait. Oh iya. Oh my god, I just forgot something like. Sebelum kita buat seperti ini, itu kan kita di sini disuruh untuk melakukan variasi nilai untuk resistansi pada resistor, kemudian kapasitansi pada kapasitor. Nah, di kapasitansi ini kita buat dalam bentuk farad. Nah,
Di sini saya menggunakan contohnya seperti ini, yaitu saya menggunakan 100 farad pada kapasitornya. Kemudian di sini saya juga menggunakan sebanyak nilai 150.000 ohm untuk resistor yang saya punya. Nah, kemudian don't forget di sini juga kita atur ya. Untuk amplitude-nya itu kita pakai 220 dan frekuensinya itu 50. Nah, kemudian di sini, nah setelah kita buat seperti ini kan rangkaiannya itu, kita run ya. I'm sorry. Nah, di sini saya sengaja taruh voltmeternya, DC voltmeter. Di sini voltmeter DC ini akan menunjukkan tegangan DC-nya. Nah, kita lihat nanti dia sampai di mana. While we waiting for this, we can go to the back again, digital oscilloscope. Nah, di sini kita akan melihat untuk si antara channel A dan channel B ya. Nah, di sini kita sudah punya nih, ini untuk si apa tadi? Wait. Untuk tegangan ripple pengamatan kita tadi ya. Nah, di sini kita tuh punya sekitar 500 nih. Oke, wait. Nah, di sini dia memang nggak nampak ya. Untuk riaknya itu nggak nampak, dia kecil banget. Di sini kita lihat bahwasanya nilainya itu adalah 450 microvolt ini ya. Nah, MV ini. Kemudian nanti setelah dari situ kita dapat melakukan seperti hal yang sama untuk percobaan selanjutnya dengan melakukan variasi pada komponennya itu, si resistor dan kapasitornya, dan juga untuk pewiringannya ya. Sekian untuk di sini. Nah, ini adalah yang akan kita masukkan untuk sebagai tegangan DC kita nanti. Sekian video untuk mengenai modul 3 dioda ini. Mohon maaf jika banyak kurang dan kesalahan dari kata-kata saya ucapkan terima kasih.